Sugoi. Hidup bebas tanpa batas. Tapi ada yang dibatasi, nggak bisa main sampai final. Sampai akhir. Anjir punya tulang punggung gimana caranya? Anjir mun aing dapat peluang kudu gol. Eta beban sebenarnya jadi striker teh gitu kan. Tapi kan untuk skala striker emang eta tugasnya. Iya, tugas utama. Emang tugasnya gitu. Artinya mungkin musim depan mah tahun di Persib lah. Musim depan coba di Liga 1, tim Liga 1. Coba yang promosi siapa? Bayangkara, PSM. Coba yang kayak gitulah, tim-tim kayak gitu. Nah, tim kayak gitu tuh berarti kenapa? Tim-tim kayak gitu kenapa? karena yang potensi terdegradasi lagi. Edan. Oh, balikin dulu topinya. Coba balikin dulu topinya. Jadi Bojan Hodak ngomong apa, Coach Bojan? Jadi kita setiap pertandingan mengejar kemenangan karena gengsi. Oh. Mana kudu wani turun invasi. Patch invasion. Anjing. Waduh, sorry ya ini. Kita tiket dulu. Anjing. Ih, sugoi ya. Ntar aduh ini liquid abis harus diisi dulu. Bagi dong. Ya, buat teman-teman kita selalu ingetin jangan lupa pakai sugoi, hidup bebas tanpa batas. Yang strawberry-nya saya ketinggalan tadi di tasnya ketinggalan lagi digojekin ke sini Lagi coming soon juga sih. Ya, cuman kan saya lagi pakai yang strawberry cuman nggak ada lagi kan jadi pakai dulu yang melon aja. Enak banget dah. Sugoi. Hidup bebas tanpa Batas. Tapi ada yang dibatasi, nggak bisa main sampai final. Sampai akhir. Tapi gini ya sambil chill aja ngobrol-ngobrol. Kemarin Persib lawan Barito itu seru, pertandingannya seru. Persib nyerang terus, tapi memang di situ apa ya? Persib itu buntu gitu. Padahal Kastanir udah dapat kesempatan, Rian gitu ya. Wah, banyak ya. Banyak banget gitu lah. Apakah di sini tuh memang Persib butuh striker yang lebih tajam kayaknya karena kan DDS kan udah banyak cedera lah ya, banyak cedera gitu. Tapi memang kemarin juga pertandingan tuh menurut saya agak apa ya bisa dibilang penuh kontroversi. Tapi kan maksudnya kontroversi untuk apa ya? Kan Persib udah jelas juara gitu kan. Barito. Ya kan? Barito jelas. Perlu dibantu. Nah, terus kan jadi kontroversi sekali, apalagi mungkin dilihat ya dari setelah kartu merah Edo ada pelanggaran keras dari siapa sih itu teh? Yang botak teh? Siapa yang mana? Yang harus kartu merah lu itu. Oh, Morilo. Ya, itu gimana? Menurut Bung Edo itu harus kartu merah atau enggak? Jelas lah Jelas itu kan? di stadion aja ngelihat jelasnya maksudnya dia sendiri langsung minta maaf gitu ya, langsung nggak ofensif gitu ya karena dia ngelakuin itu salah. Apalagi dia langsung ke benchnya Barito maksudnya mungkin buat cari aman ya dari keributan dia melipir tuh. Aing liatin juga tuh melipir. Terus dia tuh kayak benar-benar udah siap untuk kartu merah. Akhirnya dipanggil dulu sama wasit kan, dipanggil lagi dikasih penjelasan. Terus kita kan di stadion sampai debat. Ini udah kartu merah, orang sampai bilang udah gitu kan. Orang feeling udah gitu kan. Ngomong kan asal belum ngomong. Iya, belum. Orang PDW ngomong udah karena dia gesturnya emang bener kayak udah di out gitu. Dan terus memang udah jelas tuh dari belakang kaki gitu kan. Enggak ada dapat bola sama sekali. Iya, murni kartu merah itu Kartu merah itu. Iya, tapi itu kan aneh gitu. Iya, Itu kan aneh kayak gitu. gitu. Kenapa bisa jadi kartu kuning? Makanya malah pemain Persib yang sayang itu terpancing gitu. Ya. Jadi hand kartu kuning gitu kan. Edo kartu merah. Edo kartu merah kan sebelum itu. Iya benar. Sebelum itu tapi kan layak sih kartu merah. Iya kalau Edo mau benar sih langsung Kita jegal. nggak komplain, cuman yang dikomplain itu kenapa si Murilo itu nggak kartu merah. Iya itu. Dan tapi saya sih sempat aku sih ini nggak jelas juara digembosi deui. Me Persib iya gitu, ribut penurunan poin gitu. Misi kumaha gitu kan ya. Indikasi opini kotor mah wasitnya bukan wasit, sorry. Baritonya bisa mungkin ada dibantu. Mungkin. Karena kan dia masih dia butuh berjuang poin. di degradasi kan ya. Iya masih berjuang. Dan dia sekarang turun kan poin. Sekarang jadi udah di 3 terbawah kan. Iya. 3 terbawah, Semen Padang naik yang artinya Barito Emang benar-benar butuh poin yang artinya pertandingan kemarin itu krusial Swedish. Pertandingan krusial. Kalau mereka nggak bisa cari poin, Kemungkinan degradasi besar. kemungkinannya besar degradasi karena Semen Padang meskipun Semen Padang lawan yang awalnya agak sulit, cuman
Semen Padang tuh bisa dibilang dia jago kandang dan jago tandang sekarang. Hitungannya di tandangnya bagus, di kandangnya juga bagus, agak berat gitu si Barito untuk lawan si Padang. Apalagi ada support Andre Rosiade ya, bonus langsung cair 300 juta. Nah, terus dia selalu nge-mention Erick Thohir. Nah, Pak Erick tolong mafia-mafia berani banget tuh. benar, makanya itu saatnya Pak Andre nya apa? Ya, Andre Rosiade. Makanya Bapaknya Zize itu. Bapaknya Zize. siapa itu nggak kenal. Nah, makanya itu momen yang tepat buat usut kasus Persib Iya. lawan Barito. Iya, dia juga langsung mention gitu kan. Tolong usut juga tuh, jangan sampai kejadian lagi di Semen Padang saat pertandingan seperti Persis Barito. Dia juga di Instastory-nya kayak gitu bilang. Nah, langsung aja saya mau nanyain juga menurut Bung Edwin pertandingan kemarin gimana gitu. Karena jujur ya saya asalnya pertama nggak bisa ikut ke stadion gitu kan, tadinya mau euforia lah, tapi takutnya juga nih Persib tuh bakal malah udahlah main leha-leha, oh ternyata enggak gitu kan ya, malah dramatis nih pertandingan. Menurut Bung Edwin jalannya pertandingan saat itu gimana yang langsung di stadion? Pas lihat komposisi pemain kan kita benar-benar nggak ada sinyalnya di stadion, jadi kita benar-benar nerka nih. Akhirnya pas training keluar lah, kelihatan kan siapa yang main di line up sama yang cadangan. Akhirnya keluar ngelihat Persib ngeluarin full squadnya lah, bisa dibilang itu squad utamanya, nggak ada lapis-lapisan lagi gitu. Kita ngeliat berarti emang fokus 3 poin gitu kan di situ. Secara permainan ya benar-benar akhirnya Persib bermain terbuka gitu ya. Kebayang tak Persib bermain terbuka selama 1 musim penuh tuh kayak gitu. Selama ini kan Persib nunggu counter attack gitu kan. Nah, kalau main terbuka tuh kayak gitu tuh Persib, karena mungkin Bojan kan guys. Oke lah sok terbuka aja langsung nyerang. Half space-nya main di Rian, tapi kan lagi-lagi half space-nya Rian, aduh, Tidak tertolong gitu. tertolong. Itu Kakang udah hampir jadi assist lagi gitu kan ke Rian depan gawang. Udah gitu Rian juga ngasih ke Kastanir. Gagal itu anjing di luar dugaan bisa deh Kastanir sebagai target man gitu ya. Bisa striker melenceng. bisa melenceng gitu, nggak ngerti sih. Itu tinggal plek aja itu mah satu sentuhan aja itu mah. Betul. Nah, kali lagi posisi DDS dan Ciro itu belum ada penggantinya di Persib gitu menurut saya, karena lapisnya masih benar-benar jadi PR gitu. Udah main terlalu melebar gitu ya, benar-benar dari backnya jadi wing gitu. Rian main ke half space ke tengah, ya kondisinya kayak gitu ya dengan kondisi Rian, karena di kondisi Ciro ini belum bisa di backup sama Rian menurut saya gitu. Jadi itu jadi kelemahan terbesar Persib gitu. Oke. Nah, terus kan di laga kemarin juga ya, betul sih jadi kelihatan apa ya? Karena kan Persib selama ini main bertahan bukan cari aman ya, tapi kan mereka itu terbatasi oleh kapasitas pemain Ya, kan. iya, Pada betul. akhirnya Bojan menurunkan strategi seperti itu, tapi inilah Persib ketika menyerang tuh seperti ini Iya. karena dia udah punya kebebasan kan, punya kebebasan. Keren sih menurut orang. Sebenarnya Iya. kalau Persib bisa main seperti itu terus keren, cuman memang betul ada beberapa lini yang tidak mampu Ya, untuk gitu. jika terus bermain seperti itu. Menurut Bung Diki gimana nih? Kalau Match dari kemarin. saya sih, sebenarnya kan sepanjang musim kemarin kan Bojan Hodak itu menerapkan strategi counter attack ya di Persib Bandung tuh. Jadi kemarin pada saat lawan Barito udah nothing tulus, juara sudah. Jadi tidak ada yang dikejar selain gengsi mungkin ya, harus menang gitu. Nah, kemarin itu kebukti bahwa Persib itu sebenarnya kesulitan ketika melawan tim yang bertahan. Tim yang bertahan. Ketika mengharapkan transisi Barito yang menyerang juga kan ya kita tahu sendiri lah ya Barito kualitasnya memang segitu-segitu aja. Jadi sulit juga buat menarik pemain Barito ke depan gitu. Jadi kemarin cukup kesulitan. Mungkin dapat beberapa peluang yang sayangnya memang nggak bisa dikonversi. Itu juga jadi PR berat lah kayaknya. Cuman kalaupun memang kemarin nggak bisa dikonversi kan, pemain yang kemarin diturunkan juga sebenarnya bukan pemain inti, bukan pemain andalan seperti Ciro atau DDS gitu. Ini juga jadi PR besar mungkin buat Bojan Hodak yang katanya mau bersaing di Asia kan musim depan. Jadi harus bisa dapat pemain yang inti dan cadangannya itu kualitasnya hampir sama. Karena di musim ini sih bukan nggak sama ya, terlalu jomplang masalahnya. Jadi kan kemarin kalau kita lihat gol itu dapatnya dari second line dari pemain tengah ataupun dari pemain belakang dari Gustavo ataupun Nick gitu. Jadi yang di depannya kurang ini kecuali Beckham aja paling yang perform kemarin. Cuman kemarin sih di luar spekulasi atau konspirasi Barito mafia segala macem sih kalau saya melihatnya kasihan ya. Udah bermain mata anjing. tapi di menit akhir kecolongan sama pemain sendiri gitu. Karma. Jadi ya imagine aja being us gitu. Kalian itu nggak akan bisa gitu seperti kita yang ada 4 gitu. Apalagi bisa back to back gitu kan nggak mungkin. Jadi saya malah jadi kesel ke Barito dengan kalau emang kelihatan bener-bener
mafia, karena kita satu stadion udah mafia wasit itu ngechance-nya udah kelihatan banget gitu. Terus akhirnya saya jadi asalnya saya respect sama Barito ya karena sebagai klub yang besar juga gitu ya dari dulu pemiliknya Pernah kerja ya? Mantan. mantan pegawai Hasnur. Tapi ya akhirnya jadi saya kesal gitu ngebalikin nggak nu kieu mah degradasi weh. Nah, jadinya karena gitu. pertama udah nggak layak. Iya, Nggak kalau layak kayak gitu secara mah. permainan udah nggak layak bertahan di Liga 1 gitu. Betul. Bener. Kalau menurut Bung Hadi gimana? Kastanir Brest kemarin mah. Ya, kan 4-0. 4-0. Soalnya nggak nyangka banget Kastanir tidak bisa memaksimalkan itu gitu kemarin. Gila. Mungkin yang pertama sih dua ekspektasi orang dari segi starting line up ya. Dua dugaan gitu Bojan menurunkan starting line up yang benar-benar biasa dipakai. Nah, orang tuh berekspektasi ini waktunya bau gitu. Di awal, turun dari awal, gantiin posisi Ciro, kan Ciro kartu merah juga kan. Nah, sampai kartu merah sampai akhir. Sampai Sampai akhir musim nggak bisa kalau udah perpisahan ini puas. Betul nggak? Ya lebih ke harapannya Bau tuh bisa turun dari awal, ternyata nggak juga, pemikiran Bojan masih di otak-atik. Rian yang biasanya main di posisi tengah kan, di center forward biasanya ditaruh sama si Bojan, ditaruh di kiri, Beckham di kanan, tengahnya Kastanir. Tiba-tiba nih Kastanir dikasih kesempatan untuk main dari awal itu. Nanti itu berarti ngincar 3 poin. Emang sih dari segi penyerangan mungkinnya Persib menguasai di tengahnya kuat banget, dari wingnya juga kuat banget. Cuman ya nggak bisa memanfaatkan itu gitu. Ketika Tyron udah cantik kasih umpan ke siapa? Ke Syrian ya. Ke Syrian langsung ngoper ke Kastanir. Kastanir ya begitu. Begitulah finishing Kastanir ternyata ya udah nggak usah udah nggak usah dibela lagi lah. Mungkin aing dulu mikirnya masih ada harapan nih. Kastanir. Enak nggak sewa. Harus ganti ya. Iya, pemain kudu ganti. Iya, pemain emang kayaknya nggak cocok juga sama Persib. Mungkin dia pindah ke Liga 1 yang lain, cocok-cocok aja. Dia harus dikasih menit bermain ruang yang lebih bebas lagi mungkin ya. Karena di Persib kan ada Ciro, mungkin ada Beckham, Kastanir punya tulang punggung gimana caranya? Mau aing dapat peluang kudu gol. Eta beban sebenarnya jadi striker teh gitu kan. Tapi kan untuk skala striker emang eta tugasnya. Iya, tugas utama. Emang tugasnya gitu. Artinya mungkin musim depan mah tahun di Persib lah. Musim depan coba di Liga 1, tim Liga 1. Coba yang promosi siapa? Bayangkara, PSM. Coba yang kayak gitulah, tim-tim kayak gitu. Nah, Tim kayak gitu tuh berarti Tim-tim kayak gitu kenapa? karena yang potensi terdegradasi lagi ya. edan. Kang Dias punten. Kan dia sob Chicago. Hah? PSKC. PSKC. PSKC-nya Bagelana kan PSI. Pernah Oke, di pernah PSI. PSI. Pernah. Nah, itu terus dan di ada pertandingan sebenarnya menurut orang kurang menarik. Karena Persib menguasai malah kurang lihatnya. Iya, jelas. Persib menguasai kurang menarik karena udah keprediksi gak ada Bayu Pradana, gak ada Morelato di Barito gitu ya. Dua pemain ini untuk diandalkan di sisi DMF-nya si Bayu Pradana gitu ya. Si Morelato tuh yang ngacak-ngacak lah. Yang ngacak-ngacak ya udah dua neta temain kemari. Enggak sih, Persib kuduna menang mungkin mah. Menang mudah gitu. Menang mudah gitu. Orang kan mikir aja dia bisa 3-0 ya. Ternyata Persib sesuai di luar bayangan orang main cepet, ternyata sesuai aja nggak bisa ngegolin gitu. Babak pertama aja nggak bisa ngegolin. Bahkan kecolongan babak pertama kan menit akhir. Nah di babak kedua mulai tuh ganti-gantiin pemain tuh si Febri masuk, si Hand masuk, Kastanir diganti kan sama si Dimas Derajat kan. Masih deadlock juga, masih sulit juga. Nah di situ orang mikir emang sih sebenarnya itu bagus defense-nya gitu. Bagus defense-nya, tapi orang mikir gini. Kayaknya kalau Persib belum juara kemarin beda sih ceritanya. Pasti. Mainnya bukan kayak gitu. Pasti. Mainnya bukan kayak gitu. Kayaknya lebih nunggu juga. Iya. Kayaknya nunggu juga nggak akan main lepas kayak kemarin. nggak akan terbuka kayak kemarin. Kayaknya beda cerita nih kalau Persib lagi nggak juara kemarin. Bakal Main safety lah. main safety drama Persib bakal ngegolinnya lebih dari itu juga. Orang mikirnya gitu, siapa tahu gitu Dimas Derajat diturunkan dari awal, bukan si Kastanir dari awalnya itu. Nah, terus kalau ngomongin pertandingan kemarin hasil akhirnya skornya 1-1 layak apa enggak untuk Persib ya? Mau turun dalam permainan kemarin Persib nggak layak sih, kuduna Persib menang.
udah menang cuman gak layak pisan oge Barito menang kemarin gitu. Gak layak pisan Barito menang dan 1 poin pun gak layak menurut orang si Barito kemarin. Dengan permainan cukup bukan high defense, sorry. Defense dalam banget kan, dia kan bukan tipikalnya yang nunggu banget yang gimana caranya Persib nggak ngegolin doang. Terus sama si pemain-pemain utamanya nggak main. Itu memperburuk juga situasi mereka kan, jelek banget lah di tengahnya. Ditambah mainnya kasar banget. Wah di situ anjing, respect ditambah wasit yang kalau di pertandingan kemarin, berat sebelah menurut orang. Berat sebelah artinya Persib dirugikan kemarin. Ya. Yang artinya orang pikir anjir kalau udah game kayak gini nggak rame. Ini potensi Barito menang. Aing mikir anjing ini menang nih Barito kalau kayak gini caranya terus-terusan. Febri aja pelanggaran yang kayak gitu bisa kartu kuning. Dan ya kan? itu kan bisa mencederai Febri lagi itu. Nah, Febri itu kan baru sembuh kemarin. Itu Febri baru sembuh, wajar semua pemain marah. Sampai bench juga kan sampai ke tengah kan kemarin. Ya, orang sampai ngelihat aja hand-handnya anjir itu Marah besar. Orang dari itu respect sih kesana maksudnya di itu ya udah dengan kayak gitu saya tuh berarti sayang oge ke rekan timna. Sih kacager ya. Kacager. Sabar menit Dip. Ngomong wae. Udah editor kasihan gini-gini. Nah, artinya kemarin momen yang yang sangat benar-benar si Persib kalau misalnya orang agak menyangka gitu kenapa Persib juga padahal itu bukan hanya itu doang permainan kasarnya banyak kok dari awal juga. Iya. Dari awal juga banyak cuma Keras Persib tuh gak terlalu pemain tuh gak terlalu protes gitu. Nah kalau beda ceritanya kalau Persib lagi nyari kemenangan untuk juara kemarin banyak protes Persib bukan hanya momen si Morilo ini sliding Febri doang. Di situ aja berarti Persib udah nggak terlalu ya udah sesuai pelanggan tentu pas Febri itu puncak mungkinnya sampai ada ya orang masih menunggu kayaknya sanksi untuk Ahmad Agung sih feeling orang karena dia kan sampai di TV ngomong kalau dari tutur katanya mah kelihatannya kayak VAR bullshit lah. VAR bullshit ya. Cuman kalau mau bicara sanksi mah seharusnya pemain Barito itu yang dapat sanksi lebih berat. Benar. Iya. Itu mah Itu harus. bisa resiko ending karir malah Iya, gitu. benar. Kaki patah. Cuman dengan kasusnya Yuran Fernandes kemarin orang agak hariwang gitu tinggal Ahmad Agung kemarin dengan Ya, Ya. tapi kan beda kasus juga. Kalau Beda Imran kasus, kan beda memang kasus. itu mah melecehkan anjir, itu mah melecehkan liga anjir. Melecehkan Kalau liga, kalau ini kan dia ekspresi ketidakpuasan buat apa ada VAR kalau misalkan masih keputusannya janggal. ya terus yang orang agak berbahagia kemarin tuh permain andalan kita nggak main. Itu agak bahagia orang ningali cukup di kolektif jadi mainnya. Siapa? Ciro Alves. Oh. Aing alhamdulillah juga kemarin sampai akhir musim ya. Tapi cukup nggak fair itu si sanksinya menurut saya. Kalau bukan nggak fair, kan ya kalau dari mungkin dari cara pelanggarannya mungkin nggak fair ya. Cuman kalau banding ditolak emang ada konsekuensinya. Kalau banding ditolak tuh ada kemungkinan penambahan, tapi kan tetap aja penambahan terlalu lebay ya. Iya, penambahan terlalu lebay dan ditambah kemarin kan di suratnya tuh ada denda 10 juta kan ya. Denda 10 juta, kecil mungkin ya buat Ciro mah. Cuman masalahnya kan si pelanggarannya pas ketika lawan Matot itu nggak intensional. Keras. Bukan sikut yang disengaja begitu, itu hanya refleks membalikan badan. Kebetulan sikutnya ketemu kepala gitu kan. Jadi bukan hal yang harus di ban 3 pertandingan. Malah harus sih moral apa? Murilo. Itu harusnya di ban. Iya, itu mah. Sampai musim depan. dan tapi kemarin juga ya dengan sanksi ini kan artinya secara offense nggak bisa main sampai lawan Persis Solo Dan di situ ditulis udah tidak bisa melakukan banding. dan tidak bisa melakukan banding artinya sudah selesai secara offense musim ini. Dan mungkin ya orang sebagai pendukung Persib ya bobotoh kayak orang lihat nanti Ciro nggak ada di lapangan mungkin ya hal yang kita bakal kita latihan buat nanti musim depan kan nggak akan ada Ciro lagi. Jadi latihannya dari sekarang, Nah, sih tapi kalau orang sih walaupun sempatnya di episode sebelumnya orang bilang kalau ditanya layak Ciro layak untuk dilanjutkan ya tidak. Tapi kalau untuk Diberi farewell mah tuh. Nah, justru gini ya. soalnya saya teh kan ketika lihat postingan si Duda ya istrinya kan. Si Duda. Akrab. Si Duda Sisa circle tah anjing. Si Duda. Jadi ketika melihat postingan si Duda teh
flashback deh gitu tim mimiti Ciro asup Persib gitu kan ya orang. Anjing Ciro teh kieu aya nu ngomong kan make manahnya cenah baturan aing tah. Tapi memang Kira aing ngomong ke mana anjing? Hah? Siapa sok poho Suka wae. lupa. Di stadion kereta mimiti ngomong Ciro. gitu. Kebetulan Ciro make mereka lagi manahnya. record Ya itu. Aing nggak pernah ngomong kayak gitu. Ini Standar ganda anjing. Kalau pakai air mata ya. Emang curi kok. jadi memang orang teh di sini teh jing set oge sih set ending game mah ulah lah gitu maksudnya karena mau gimana juga perjalanan Persib teh tanpa dia kemarin mah nggak kayak gini Ya. gitu. Benar. 2 musim gitu. Terus jadinya teh balik lagi ke konspirasi kan, kenapa Ciro harus udahan lebih dulu gitu ya? Apa coba? Iya, orang jadi mikir yang pertama yang lawan Malut itu keluar teh geuning. Si red card teh di Ya, tes tes screen itu, teh. tes screen. Jadi apakah benar udah disiapkan? Lalu kalau emang tujuannya seperti itu apa gitu ya? Apakah memang menghentikan Ciro untuk tidak jadi top assist karena sekarang udah sama nih sama Peralta. Oke. Top assistnya gitu kan bisa disusul, masih ada 2 pertandingan kan Peralta juga. Apakah di situ supaya nggak ada reward gitu ya untuk Ciro? Apakah dari Persibnya gitu ya? Apakah dari Persibnya meminta bahwa udah nges Ciro beresin soalnya aing geuleuh si eta nges ngeluarkan statement keluar sebelum musim berakhir. Wah, anjing itu. Eta parah sih. Ah, aing jadi dugaan. Aing iya Dugaan, makanya dugaan. jadinya pikirannya liar. Mana ngomong pakai dugaan goblok. Iya Konspirasi. kan dari awal udah Tapi- konspirasinya gitu jadinya tak kebayang. Tapi orang mikir kalau misalnya konspirasi kayak gitu, berarti Persib nggak memperpanjang. ya kan udah jelas kok Emang tidak akan diperpanjang. Oh, Dan berarti nggak ada adendum. Enggak sih kayaknya. Karena dari awal kita akan mempersiapkan pertandingan perpisahan untuk Ciro. Berarti kan emang secara nggak langsung kayaknya udah nggak diperpanjang gitu. Orang mikir buruknya, bukan apa ya, perspektif buruk mungkin ya. Dugaan. Ciro juga kan mau gimana pun juga dia ya tim lain tuh nganggepnya dia bakal. Tim lain nganggepnya dia mereka ya. Ya Persib digembosi biar di depan tuh Persib lawan Persis Solo. Iya, karena Dari Solo butuh poin, butuh poin. karena lawan kita kan secara nggak Barito langsung itu butuh yang poin, butuh poin. berjuang di zona degradasi. Ya. Jadi mungkin aja ini salah satu cara buat melemahkan Persib. Melamakan cuman salah sasaran menurut orang ke tim-tim lain kalau misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Ciro kita ngaruh sih sebenarnya. Enggak, tapi kalau orang sih nggak mikir itu Misalnya. konspirasi karena kan gini. Mana mungkin juga kan kalau misalkan kalau itu udah disiapin ya, balik lagi ya kalau itu udah disiapin Ciro kartu merah. Itu kan berarti harus ada kerjasama dulu juga dong dengan si pemain untuk melakukan pelanggaran. Betul. Itu kalau itu memang Berarti konspirasi. itu dilibat. Itu Ya, berarti dilibat Ciro, dong. Ciro terlibat gitu. Kalau- Secara nggak kalau- langsung. Kalau konspirasi, Kalau konspirasi konspirasi. Brandin gitu. Oh, Tapi yang keduanya bisa memungkinkan kalau namanya apa istilahnya sabun cuci sabun namanya main sabun gitulah istilahnya. Sabun. Itu tuh sebenarnya nunggu momentum. Left boy. udah disiapin misalnya orang rek ngarah si Ciro ya pertandingan ini taruh di arah setiap eta ada pelanggaran langsung kartu baru. Kebetulan misalnya si eta nyikut masuk Momennya langsung. ada, gitu ya. Bisa aja nih kayak gitu. Jadi jadinya kita fantasi liar gitu ngelihat Komdis ngasih hukuman kayak gini jadi kemana-mana. Ini kenapa gitu. Sedangkan Gajos dikasih 2 kartu kuning tambahan 1 kartu pertandingan 3 pertandingan Banding. langsung Berhasil. diterima cuma 1 anjing jadinya. Nah kayak satu. gitu kan aneh. Nah, Kok ini bisa gitu? Maksudnya ini kan Gajos tuh nginjek jelas Iya, ya. jelas pisan itu yang mah bisa sampai ada bikin cedera triple-nya. beda sama Ciro gitu yang ngebalik badan gitu. Jadi kadang-kadang ini nggak fair. Kenapa? fair. Untungnya apa? Kita udah juara. Nah, itu Untung jadi juga ya. kemungkinan proyek menggebosi ini teh untuk menyelamatkan tim-tim yang degradasi. Jangan benar Persib lawan 2 tim degradasi nih gitu kan, Barito sama Solo di akhir. Apakah untuk melemahkan di situ atau gimana? Itu jadinya kan kemana-mana. Cuman fokus saya tetap sih di di semua pemain yang harusnya tetap bisa fight gitu 90 menit dan saya ngeliat itu di lawan Barito. Cuman mentoknya itu saya bingung nih. Kenapa bisa sampai benar-benar deadlock gitu ya? Main terbuka itu bisa deadlock padahal secara tim nggak ada pemain yang benar-benar misalnya Tyron tengah main gitu nya. Terus misal Beckham tengah main dia mah 2 nana main yang benar jadi game changer gitu kan di Persib. Ada Malis main gitu ya, ada Baka 2 Klok main lah. Berarti kan deadlocknya tuh di finishing kan gitu, di striker gitu Rian dan si Kastanir. Si Kastanir ini kan duel udara gagal, duel darat gagal. Makanya kudu duel laut anjing. Kumaha anjing gitu kan, semua duel sesuai duel laut gitu. Semua duel kalah. Nah, itu fokus saya mah di situ. Gimana nih nanti lawan Tangerang, lawan Solo jangan sampai kita kalau lawan Tangerang sih 4 pemain ya. Edo berarti kan? Edo, Nick kan Nick Cooper,
Ya mungkin siapa namanya? Ciro Alves. Ciro Alves, David Silva. David Silva kan kayaknya tetap nggak main. Nah, kalau nanti Lon Solo anggaplah full tim lagi gitu, mungkin DDS bisa main gitu kan. Walaupun Ciro mau udah tetap nggak bisa ya. Dan sampai terjadi seperti itu lagi gitu. Atau gimana nih supaya proyek menggebosinya Si dia lah. si dia gitu kan gagal gitu, kayak kemarin kan bisa dibilang gagal gitu karena kecerobohan pemain sendiri itu mah jelas gitu kan, gol bunuh diri. Nah kayak gitu. Dan orang menarik juga di sisa pertandingan ini ya, di Liga 1 ini. Orang bahkan kita harus mengawasi pertandingan seperti Solo sih. Ya. Jujur, Persis Solo kan gini. Kalau secara hitung-hitungan kayaknya Persis Solo bisa sih. Kalau hitung-hitungan kenapa? Sisa 2 pertandingan lagi. Mereka lawan Dewa, lawan Persib Persib, Bandung. Makanya orang mau jadi Persib ya. Biar pertandingan terakhir Iya, enggak sih. Masa nggak menang gitu. Masa kayak leh banjir gol minimal anjir kudu aja udah banjir gol ya. Banjir gol. Terus lawan Dewa nih, orang ngawasi lawan Dewa sih. Iya. Penasaran orang lawan Dewa. Anjing Dewa kayak gimana? Dewa yang kita tahu mainnya superior. Mainnya kolektivitasnya ajaib lah. Kita lihat gitu. Dan bahkan yang kita jangan terlena dengan kasus Barito kemarin. Mungkin siapa juga bukan siapa juga. Mungkin siapa tahu yang lain pun lagi berlomba-lomba. Iya. Ya, Menggebosi. menggebosi. Mungkin. Iya mungkin ya. Mungkin. Karena akhirnya kita juga jadi ke arah sana gitu, walaupun awalnya tuh kita nggak mungkin lah ini Persib gitu, Pirakue misalnya udah juara tapi tetap nggak mau menang gitu kan. Ternyata kan di wasitnya gitu, ternyata wasitnya yang mungkin Jadi jadi kita pihak setiap yang pertandingan ikut menggebosi. Jadi kan lawan Solo itu bukan pemain yang seperti si wasit deui gitu kan. Wasit Wasit deui ya mah kumaha pemilihan wasit, makanya Kalau sampai pemain orang kecewa berat. Iya, Kalau nah, sampai itu. itu nggak ambil poin penuh ya buat kalian terakhir. Ini kecewa. Maksudnya meskipun udah juara, cik atuh aja orang juara teh ngeunaheun ngajak jalan. Kamari ge kan mun seri teu ngeunaheun biar orang. Mun seri mun eleh. wah Nah, beda Teu feelingnya. ngeunaheun orang di stadion anjir. Enak. Nah, artinya ya orang bukan pilih Persib kayaknya main out. Wah, dan sih harus Solo. Dan Bojan Hodak pun punya gengsi kan, dia juga mengatakan bahwa sisa pertandingan ini kita bakal menang gitu. Kita mengejar menang gitu, bukan yang mengejar pemain-pemain asal-asalan main gitu. Kita nggak akan menang, nggak tahu lawan Persita. Coba balikin dulu topinya. Jadi Bojan Hodak ngomong apa, Coach Bojan? Jadi kita setiap pertandingan mengejar kemenangan karena gengsi. Jadi buat semua pelatih dan juga pelatih, sorry. Buat semua orang mungkin atau pihak yang mau menggembosi Persib, saya pesan saya cuman bayangin aja lah nih. Imagine being us aja. Menghayal saja kalian menggembosi Sirik, tetap kita mah punya 4 trofi gitu, Iya, 2 back to back lagi. Jadi HP 2 ya. HP 2. Jadi beda level lah, jangan itulah. Ya, orang berharap juga Persib nanti pertandingan terakhir langsung komunikasi sama si DB-nya. Oh, cek aing kan si Dibe. Tapi kemarin fun fact-nya Sadil Ramdhani ada di Sumarekon. Di BC aja kan lihat. Ke Sumarekon juga, Win. Semua rekor. Hah? Oh, Udah banyak yang ngasih ininya. si Gana mah eta Bloopers. ulinya budak. Terus si Bojan pasti tanya eta ku media, itu Sadil katanya sudah di Bandung. Bagus lah kalau gitu, saya berharap bisa mengontraknya gitu. Siapa ngomong? Si Bojan di Kumedia ditanya gitu. Oh, Bojan udah ngomong gitu. Udah Berharap saya kayaknya sih udah iya. 85% tinggal tanda Dia tangan. di Sumarekon lagi nukerin tiket. VIP Barat. Karena waktu itu sempat video call sama Adam Alis di di ruang ganti. Oh, Nah, pernah sempat video call. Nah, ini nanti di sini cenah katanya teh tempat lu cenah di sini. Nomornya berapa? Nomor berapa? Kayak pakai nomor 11. Ini Coach Bojan sudah berbicara. Lorenzo Cabanas membalau. Iya, Cabanas. 11 mah. Eta orang terus berharap pertandingan terakhir si DB langsung cobain. Nego dikit, ngobrol-ngobrol Bojan mungkin ya sama si DB. Cuman banyak yang banyak yang ngasih tahu ya info-info A1 ya akun-akun Persib gitu yang biasanya ngasih info A1 bahwa musim depan teh malah akan lebih irit pembelian pemain tuh. Jadi orang teh bingung aja kumanya ongkoh ngudag Asia tapi lebih irit karena ya satu alasan sih yang infrastruktur itu training center. Tenang terus kok, orang bakal daftar stadion. pemain Persib nanti abis ini. Makanya langsung ada banding 5.500.000. 5.500.000. Beda tuh benefitnya loh Ah juga tau lo pisan sih. Wani Anjing, sih. Loki. Orang mau penghasilan 50 juta sebulan wani ya tak. Masuk geus bae kadinya we. Asli aing mah meuli aja. Anjing lo baki benefitnya jeung teh. Oh, Persib lagi butuh. Iya, makanya tekan desa Nggak desa. apa-apa. Nah, ntar. Ya, sebagai bobot Ya. harus support untuk yang mempunyai dana lebih lah. Ya. Kita harus Coach Bojan support sudah tim bilang kesayangan seperti itu. kita. Kata saya juga kan nggak perlu
perlu dibuatin patung lah buat membangun infrastruktur Iya, bener. tempat pelatihan gitu. Karena Persib kita harus bisa bikin project 20 tahun ke depan menjadi Iya. tim yang bisa ngalahin JDT lah. Benar. Terus kalau Persib nanti siapa tahu mau sponsorin kita juga, mangga. Ya. Hubungan naon coba ya? Kita kan Sponsorin kita, dia aja lagi cari sponsor. Allianz aja, Allianz ex mediocre. 1,5 T. Dan iya gini orang penasaran juga nanti Persib sama Persita sebenarnya. Penasaran sama Persita jangan bakal sih kumanya. Masalah orang kan pertanyaan away-nya beda. Kalau home mah jelas kita pengen nonton karena kita pengen euforia menangnya. Orang pengen penasaran dengan perasaan ketika orang nonton away tapi udah juara. Nonton di TV gitu. Tapi udah juara. Anjing away itu ya anjing. Tapi udah sold out langsung tiket Persita. Oh, sold out? Sold out. Anjing. Ya Bogota juga pasti invasi ke Tangerang. Dah tuh Jawa Barat kene. Ya, jadi nanti konvoynya dari sana sampai ke Kalau menang teh di sana konvoy Tangerangan. Ya teh konvoy teh. Di Bandung pasti nobar, anjing teh nobar aya loba kene. Hari kayaknya Jumat nanti di pusat-pusat kayak kemarin deh, kayak waktu final kemarin kan semifinal kan ada nobar-nobar Nobar kita kayaknya di- banyak nomor Berarti hari apa Jumat? Ya Jumat, Jumat ya? Tangerang teh. Kita nonton Sabtu ya tanggal 24 ya. 24 Sabtu Kita nonton semua kecuali Aldi. sore Aldi. Kan aing di utara euy sana. Nah, kita kasih kolektif tiket kan. Anjing, di Sampura, mana di utara sih. Utara Lounge. Tapi emang ada apa di utara? Kan bagus. Iya, Sama utara. Anyway. Emang kenapa? 19 minutes. Nah, Standing. saya nggak mau sambil nyanyi terus berdiri terus. Ya kemarin sih waktu kita bertiga bilangnya sih Bung Hadi, saya mau pertandingan terakhir saya nyanyian di utara. Ya, sih. aman NW. 19:33. Jadi totalitas di sana. Nanti tolong ya yang di Tribun Utara tim-tim NW nitip ini teman saya satu. Enggak, sebenarnya kenapa coba Bung Hadi main di utara? Kan nanti ngechance Ciro nih, pengen ada perpisahan sama Ciro. Ada gitu San Siro. Hah? Ciro. Ciro. Anjing kasih chance goblok. Terus apa dong? Hah? Cuman dia unggul Ciro apa? Chance bukan. Bukan. Kalau kayak Tyren baru oke. Di Kuipers udah dapet chance ya kemarin. Klok udah. Udah. Kita, orang minta edit nih, orang bisa minta editing sih ya ini. Bendera yang pengen pokoknya harus. Jangan mulamun menang jersey, jangan orang jersey ada orang nggak dipotong aja. Oh. Mana kudu wani turun invasi. Patch invasion. Anjing. Waduh, sorry ya ini. Kita tiket dulu. Jadi buat Jadi buka. foto ya, jangan lupa follow, subscribe dan tonton terus ya. Kita lagi mau berburu tiket dulu. Jadi kita cut dulu aja sampai di sini. Iya. Terima kasih. Yo. Sampai ketemu. Oh. Cina